keimanan dan ketakwaannya. Nggak ada cerita. Dan bahkan saya selalu mengatakan, salah ceritanya kalau kita semua menganggap berpolitik itu bagian dari masuk surga. Salah ceritanya kalau kita berpolitik itu adalah untuk meningkatkan kadar keimanan kita. Salah betul. Berpolitik itu sesederhana yang kita pahami adalah untuk mendapatkan kekuasaan. How to get the power. Disitulah kemudian orang-orang yang bertanding itu berkelahi. Mereka menggunakan segala instrumen apapun untuk memenangkan pertarungan. Pakai ayat, pakai mayat, pakai ayat-ayat yang kemudian untuk mendiskreditkan kelompok tertentu, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kita semua ingin meningkatkan kadar keimanan, meningkatkan kadar kesolehan kita, nggak perlu berpolitik. Ngaji tiap hari, ibadah tiap hari, sodako tiap hari, baca yasin, baca tahlil, dan seterusnya, dan seterusnya. Kaget kan ketika Ahok dan Anies kemudian mempertontonkan kemesraan, dan mereka katanya bulan depan akan memberikan kejutan kepada kita semua, khususnya orang-orang Jakarta. Kejutannya mungkin akan kerjasama ya di Jakarta untuk mensupport supaya Pram dan Sidul menjadi gubernur yang sukses. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blogbol. Terima kasih sobat sudah hadir di video ini. Semoga sobat selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu diberi rezeki yang berkah berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Di video ini kita akan mengulas yang masalah tentang Anies dan Ahok ya. Siapa sangka dua nama yang dulunya terpecah belah di Jakarta kini terlihat akrab. Anies Baswedan dan Ahok, dua sosok yang pernah menjadi simbol perseteruan besar di Pilkada 2017. Kini tanpa saling mendukung. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Apakah ini permainan politik atau ada misi lebih besar di baliknya? Yuk kita bongkar kejutan bikin politik ini. Mungkinkah mereka bersatu ingin melawan Jokowi di Pilpres 2002? Mungkinkah mereka bersatu melawan Jokowi, atau emang sudah waktunya politik Indonesia selalu bersatu dan terus bersatu demi kemajuan Indonesia? Yuk tonton videonya. Saya kira banyak sekali pihak yang kaget dan bahkan hampir shock melihat kemesraan yang dipertontonkan oleh Anies Baswedan dan Ahok saat merayakan pergantian tahun 2024 ke tahun 2025. Kenapa begitu kaget dan hampir shock? Ya karena tentu Anies Baswedan dan Ahok ini adalah dua sosok yang kemudian hampir membelah warga Jakarta dan bahkan membelah seluruh bangsa Indonesia gara-gara Pilkada 2017 yang lalu yang menggunakan sentimen politik identitas, yaitu isu agama dan isu-isu etnis. Kita tahu bahwa Anies itu menang di Pilkada karena Ahok dinilai sebagai penista agama. Di demo berjilid-jilid, di demo hampir tiap hari, gerakan pembela ulama, gerakan pembela umat Islam, dan seterusnya, yang menganggap Ahok itu adalah orang yang adalah menista agama, tidak layak memimpin bangsa dan negara, dan seterusnya, dan seterusnya. Orang-orang yang menolak Ahok sebagai calon gubernur di Jakarta saat itu adalah mereka yang terafiliasi sebagai pendukung Anies. Praktis setelah itu, publik sangat terbelah ya, melihat siapa yang penista agama dan siapa yang kemudian pembela ulama. Selain Ahok sering dituduh sebagai penista agama dan bahkan Ahok berurusan dengan hukum, Anies secara politik mendapatkan faedah elektoral saat itu karena mendapatkan simpati yang cukup luar biasa, dan bahkan Anies disebut sebagai representasi dari kepentingan politik umat Islam, pembela ulama, dan seterusnya, dan seterusnya.
Jadi inilah yang kemudian membuat kenapa begitu banyak pihak kaget ya. Ketika melihat Anies dan Ahok, sangat mungkin mereka itu akan melakukan kerjasama ya di bulan depan katanya. Baik di pihak Anies ataupun di pihak Ahok sama-sama kaget, dan bahkan sampai hari ini mereka tidak percaya dengan junjungan yang dipertontonkan oleh mereka gitu ya. Di pihak Ahok misalnya, mereka meratapi kenapa Ahok harus berkompromi dan berdamai dengan Anies Baswedan. Padahal pendukung Ahok ini adalah orang yang mungkin dulu sering dikafir-kafirkan, sering diintimidasi dengan ayat-ayat politik, diintimidasi dengan ayat-ayat agama sebagai orang yang dinilai tidak ramah dengan kelompok-kelompok Islam, dinilai imannya itu tipis, dinilai itu imannya dipertanyakan, dan seterusnya dan seterusnya. Begitupun dengan pendukungnya Anies Baswedan. Sangat menyayangkan kenapa Anies Baswedan itu harus berkompromi dan menunjukkan kebersamaannya dengan Ahok. Karena bagi pendukung Anies, Ahok dan para pendukungnya adalah pihak-pihak yang sangat tidak ramah. Adalah pihak-pihak yang mungkin ya tidak pantas untuk menempati posisi penting di Jakarta ini. Dan bahkan pendukung Ahok itu kan dianggap sebagai orang-orang yang selama ini memang cukup liberal ya. Dan mereka itu kadar keimanannya cukup rendah. Jadi ini yang kemudian membuat kenapa belakangan ini sehari pasca pergantian tahun ini kemudian begitu banyak yang seakan-akan perasaannya itu teraduk-aduk ya. Tapi saya selalu mengatakan, khotbah saya di berbagai tempat, di forum-forum diskusi terbuka, di forum-forum akademik, kemudian di diskusi-diskusi di TV, di media, saya selalu mengatakan mengenai politik itu biasa-biasa saja. Politik itu bukan perang agama. Politik itu bukan perang identitas. Politik itu bukan perang etnis. Politik itu bukan perang antar suku. Politik itu ya sederhana yang kita pahami, hanya untuk mendapatkan kekuasaan. Kenapa orang-orang itu begitu ribut persoalan politik? Karena yang mereka rebutkan adalah kekuasaan. Mereka ribut itu karena ingin jadi gubernur, ingin jadi bupati, ingin jadi wali kota, dan ingin jadi presiden. Nggak ada ceritanya mereka itu ribut dalam politik misalnya untuk membela kepentingan agama. Misalnya mereka ribut-ribut itu adalah untuk meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaannya. Nggak ada cerita. Dan bahkan saya selalu mengatakan, salah ceritanya kalau kita semua menganggap berpolitik itu bagian dari masuk surga. Salah ceritanya kalau kita berpolitik itu adalah untuk meningkatkan kadar keimanan kita. Salah betul. Berpolitik itu sesederhana yang kita pahami adalah untuk mendapatkan kekuasaan. How to get the power. Disitulah kemudian orang-orang yang bertanding itu berkelahi. Mereka menggunakan segala instrumen apapun untuk memenangkan pertarungan. Pakai ayat, pakai mayat, pakai ayat-ayat yang kemudian untuk mendiskreditkan kelompok tertentu, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita semua ingin meningkatkan kadar keimanan, meningkatkan kadar kesolehan kita, nggak perlu berpolitik. Ngaji tiap hari, ibadah tiap hari, sodako tiap hari, baca yasin, baca tahlil, dan seterusnya dan seterusnya. Kaget kan ketika Ahok dan Anies kemudian mempertontonkan kemesraan, dan mereka katanya bulan depan akan memberikan kejutan kepada kita semua, khususnya orang-orang Jakarta. Kejutannya mungkin akan kerjasama ya di Jakarta untuk mensupport supaya Pram dan Sidul menjadi gubernur yang sukses, menuntaskan semua keinginan-keinginan Pram dan Dul, di mana misalnya soal kemiskinan, soal pengangguran, soal kesejahteraan, dan seterusnya, itu bisa tuntas. Saya menduga ke arah situ. Mungkin Anies dan Ahok itu akan jadi dewan pembina, dewan pengarah untuk kepentingan Pram dan Sidul ya, supaya persoalan-persoalan Jakarta itu bisa diatasi. Mengingat sosok dua orang ini, Anies dan Ahok, adalah mantan gubernur yang dinilai punya success story, tentu dengan indeks ukuran masing-masing. Jadi itu yang kemudian membuat saya selalu mengatakan, kaget kan? Makanya berpolitik itu jangan masuk ke hati. Politik itu nggak perlu bawa-bawa iman, nggak perlu bawa ayat-ayat Al-Quran. Politik itu soal menguntungkan atau tidak. Itu yang saya kira menjadi prinsip. Tapi banyak pihak yang kemudian, termasuk saya, itu meraba-raba apa sih sebenarnya
argumen yang kemudian mempertemukan antara Anies dan Ahok ya. Ini tentu karena faktor Jokowi, kalau mau jujur ya. Kenapa faktor Jokowi? Ya suka tidak suka, Anies dan Ahok sampai hari ini adalah punya posisi politik yang berseberangan secara diametral dengan Jokowi. Terutama dalam konteks Pilpres 2024 ya. Ahok itu adalah pihak yang kalah dengan mendukung Ganjar Pranowo, dan Anies adalah pihak yang kalah dan dengan kubu perubahan saat itu kalah Pilpres dengan jagoan Jokowi yang mendukung Prabowo dan Gibran. Jadi yang mempertemukan kepentingan politik antara Anies dan Ahok bagi saya itu karena faktor Jokowi. Sepertinya Anies dan Ahok kenapa berkongsi secara politik? Mungkin karena mereka menganggap Jokowi itu adalah common enemy, rival politik bersama, sehingga kerjasama politik ini sangat mungkin dilakukan oleh Ahok dan Anies. Bahkan bukan hanya untuk urusan Jakarta, dan bahkan di kemudian hari Anies, PDIP, dan Ahok sangat mungkin akan terjadi bagaimana chemistry politik itu yang sering terbangun. Bisa kita lihat misalnya dalam Pilkada Jakarta, anak-anak Abah mendukung bagaimana Pram dan Sidul. Begitupun di Jawa Tengah, pemilih-pemilih Anies adalah mereka yang terkonfirmasi juga mendukung jagoan dari PDIP, Andika Perkasa sama Hendi saat itu. Jadi apa yang terjadi pada Ahok dan Anies bisa saja ini menjadi ajang konsolidasi politik antara pendukung Anies dan pendukung Ahok. Tapi saya menduga kenapa ini terjadi konsolidasi, kenapa terjadi rekonsiliasi politik antara Anies dan Ahok. Ya karena ada titik temu. Anies dan Ahok mewakili gerbongnya masing-masing adalah mereka yang secara deklaratif berseberangan secara politik dengan Jokowi. Wajar kan kalau kemudian Jokowi tidak hadir kemarin dalam perayaan pergantian tahun baru, karena yang diundang semua mantan gubernur, Jokowi tidak hadir. Ini kan menjadi penebal bahwa sebenarnya Anies dan Ahok beda kubu dengan Jokowi, dan ini akan berlangsung cukup lama. Oleh karena itu, kembali lagi ya, alasan-alasan kenapa Anies dan Ahok bertemu, ya karena ini ada faktor kepentingan bersama, bahwa anak Abah dan Ahoker saat ini sama-sama memiliki iman politik yang sama. Kaget kan? Makanya jangan pernah anggap pemilu, pilkada, dan politik itu urusan agama. Dan itu kan yang terjadi dalam Pilkada Jakarta 2017 yang lalu. Bagaimana iman politik, bagaimana kepentingan politik itu dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan agama. Kan itulah yang kemudian membuat warga Jakarta, kemudian hampir masyarakat kita juga ikut-ikutan terbelah. Bahkan saya menyaksikan dari dekat gitu ya, demo 212 yang berjilid-jilid, saya juga ikut di dalamnya, menyaksikan dari dekat. Itu kan datang dari berbagai kalangan, bukan hanya orang Jakarta. Bahkan eksponen-eksponen kelompok-kelompok politik datang ke Jakarta hanya ingin memenjarakan Ahok sebagai orang yang dinilai menista agama saat itu, hanya ingin supaya Ahok itu tidak jadi gubernur dengan alasan Ahok itu anti-Islam, Ahok itu menista agama, dan bahkan bagi pendukungnya, bagi pendukung-pendukung Ahok itu kan haram, mereka itu akan disolatkan jenazahnya. Itu adalah satu realitas politik yang tidak bisa kita pisah. Sementara pendukung Anies adalah mereka yang paling merasa Islam, paling dekat dengan umat Islam, paling memperjuangkan umat Islam, imannya paling tebal sampai Sidratul Muntaha dan seterusnya. Saat itu, tapi lihat hari ini, kedua sosok ini yang menjadi idola pendukung Anies, yang menjadi idola pendukung Ahok, berkongsi dalam satu kepentingan politik yang sama. Makanya politik itu nggak perlu bawa-bawa ayat, nggak perlu bawa-bawa Al-Quran, nggak perlu bawa-bawa kitab suci. Politik harus kita maknai untuk kepentingan kekuasaan. Orang berani ribut, bahkan berani mati, itu karena ingin mendapatkan jabatan politik. Ingin jadi gubernur, ingin jadi wali kota, ingin jadi bupati, ingin jadi presiden, dan ingin jadi anggota dewan. Politik sederhana itu aja. Di luar itu saya kira nggak ada ceritanya. Oleh karena itu, marilah kita memaknai politik di bangsa kita ini biasa-biasa saja. Nggak perlu lagi menganggap politik itu seakan-akan perang agama, perang etnis, seakan-akan itu menjadi suatu hal yang kemudian mempertaruhkan kita untuk mempertaruhkan segala-galanya. Banyak orang ribut kan, banyak orang cerai kan, banyak orang tidak ramah kan dengan pihak yang lainnya, hanya gara-gara Anies dan Ahok. Nah itu sobat, jadi dalam diskusi tersebut
Adi Prayitno mengulas momen mengejutkan di dunia politik ya, dimana dunia politik Indonesia, Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok tampak memperlihatkan kedekatan setelah sempat menjadi tokoh yang membelah masyarakat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Saat itu Anies dan Ahok berada di kubu berseberangan dengan sentimen agama dan etnis memainkan peran besar. Kini spekulasi muncul bahwa keduanya mungkin bekerja sama untuk tujuan politik tertentu, termasuk mendukung pasangan calon tertentu atau menyatukan kekuatan melawan Jokowi di Pilpres 2024 kemarin. Adi mengingatkan bahwa politik seharusnya dimaknai sebagai alat untuk meraih kekuasaan, bukan perang agama atau identitas. Dia juga menyoroti realitas bahwa kepentingan politik seringkali menjadi alasan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang pernah bermusuhan, seperti yang terjadi antara Ahok dan Anies ya. Jadi ya itu politik itu sebenarnya permusuhan atau berseberangan itu ya tidak ada abadi, tapi yang abadi itu adalah kepentingan politiknya itu sendiri. Bagaimana tanggapan sobat semua? Tanggapi di kolom komentar yuk. Jangan lupa ya untuk like dan share video ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.